Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ibu Bapak Guru hebat Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih, CGP Angkatan 5 kelas 10 dari Kabupaten Bojonegoro. Dengan pengajar praktik Bapak Febri Setionugroho SPD dan Ibu Niputu Wiwi Kusuma Dewi SPD MPD sebagai fasilitator. Ibu Bapak, untuk mengawali perjumpaan kita, saya ingin kita membuka Mentimeter yang pada hari ini akan saya akan membuat sebuah pertanyaan, yaitu menurut Anda, apakah yang dimaksud budaya positif? Apakah yang dimaksud dengan budaya positif? Silakan Ibu Bapak untuk mengisikan di Mentimeter yang sudah saya kirimkan lewat chat dan bisa langsung mengetik di sana ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu saya akan memutarkan sebuah video. Dan mohon setelah video ini nanti selesai, silakan diberikan pendapatnya. Bisa lewat chat, bisa lewat langsung di-unmute mikrofonnya. Hai guys, Sekeping Nyaring kembali hadir dengan informasi yang akurat dan bermanfaat. Beberapa video menakjubkan seperti ini mungkin pernah kalian lihat. Yap, mereka adalah anak-anak kecil di Jepang yang membungkuk ke arah pengendara. Mereka memberi hormat dan terima kasih karena telah diberi jalan untuk menyeberang. Tindakan yang mengagumkan, bukan? Sementara di belahan dunia lain, hal seperti ini adalah tindakan aneh dan lucu. Meski dalam kondisi sibuk dan harus segera ke tujuan, mereka tetap tidak lupa untuk membungkuk. Tidak hanya itu, terhadap robot pun anak kecil di Jepang memberi hormat. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Sekeping Nyaring mendapat jawaban dari berbagai sumber. Ketika di belahan dunia lain, anak-anak diajarkan dan fokus pada pelajaran akademik, sementara di Jepang sebaliknya. Keluarga dan sekolah dasar lebih fokus memberi pelajaran tata krama, nilai-nilai kebaikan, dan kedisiplinan. Dari sinilah pembangunan karakter itu dimulai. Mereka juga diajarkan untuk mandiri. Orang tua tidak pernah mengantar anak-anaknya ke sekolah. Berapapun umur mereka, mereka harus ke sekolah sendiri atau dengan teman-temannya. Anak-anak ini pergi ke sekolah dengan jalan kaki, naik sepeda, atau kendaraan umum seperti bus dan kereta. Mereka dilarang ke sekolah mengendarai mobil atau motor. Ini tentu saja melatih etos kerja keras dan sifat berhemat. Jam sekolah di Jepang dimulai pukul 8 pagi hingga 3 sore. Jika masuk sekolah lewat dari pukul 8, murid diminta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Namun, janji tersebut akan berubah menjadi tindakan skorsing ketika mereka melakukan hal yang sama di kemudian hari. Skorsing ini berguna untuk memberi ganjaran supaya murid segan untuk mengulangi kesalahannya. Kita tidak akan menemukan murid yang pamer tas atau sepatu. Semuanya dapat barang yang sama, tas, sepatu, dan seragam disediakan oleh sekolah. Murid wajib mengenakannya tanpa harus membeli sendiri. Anak-anak ini tidak perlu keluar masuk kantin sekolah karena mereka mendapatkan makan siang yang telah disediakan. Kegiatan makan siang ini sangat menarik dan mengagumkan. Dari rumah, mereka wajib membawa taplak meja kecil untuk alas nampan, sumpit, sikat gigi dan gelasnya, serta sapu tangan untuk membersihkan mulut.
Ketika jam makan siang tiba, ruangan kelas diubah menjadi ruang makan. Murid-murid ini dibagi ke dalam beberapa grup. Ada yang bertugas mengatur dan menyiapkan meja makan, sementara grup lain mengambil makanan ke dapur sekolah. Setelah semuanya siap, ketua kelas didampingi guru membagikan makanan pada masing-masing murid dengan sama rata. Selesai makan, mereka bersama-sama menggosok gigi di tempat duduk masing-masing dengan peralatan yang dibawa. Mereka juga wajib merapikan alat-alat makannya, merapikan dan mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang, membersihkan piring, nampan, dan lain-lainnya dari sisa-sisa makanan. Sebelum akhirnya mereka membawanya ke tempat cuci piring. Sebelum mengakhiri jam sekolah, anak-anak ini wajib membersihkan ruangan kelasnya masing-masing. Beberapa di antaranya juga membersihkan sudut-sudut sekolah yang lain. Sepulang sekolah, mereka masih punya waktu untuk membantu orang tua. Ini contohnya. Kita lihat anak kecil ini pergi berbelanja ke supermarket dan sekaligus membuang sampah daur ulang di sana. Sendirian. Mengagumkan melihat anak-anak kecil ini memiliki karakter hebat seperti ini. Ini adalah buah dari budaya dan tradisi yang kuat, yang telah dipraktekkan selama lebih dari 60 tahun. Hasilnya adalah masyarakat Jepang yang hidup tertib, sopan, dan disiplin. Di setiap sudut wilayah Jepang, kita bertemu dengan orang-orang yang mengantre dengan tertib, berjalan pada tempatnya, dan menghargai orang lain. Kita lihat antrean di depan gerbong kereta ini. Meskipun di dalam kereta hanya menyisakan 1 atau 2 orang yang akan turun, tapi mereka tidak akan masuk kalau orang yang akan turun belum benar-benar habis. Di eskalator ini kita lihat penuh sesak, tapi tidak ada satupun yang menyerobot jalur. Demikian tadi. Benar-benar mengagumkan, bukan? Ini adalah hasil dari pendidikan karakter usia dini di Jepang. Jepang yang memiliki penduduk 126 juta jiwa adalah salah satu negara yang sangat disiplin, tertib, dan bersih. Dan juga salah satu negara yang tingkat kriminalitasnya sangat rendah. Ini membuktikan bahwa pendidikan karakter di rumah, sekolah, dan di masyarakat sangat penting. Jika kalian setuju dengan pendapat ini, silahkan share sebanyak-banyaknya. Pencet tombol like dan subscribe jika berkenan. Berikan saran atau kritik di kolom komentar ya. Sekeping Nyaring akan kembali dengan informasi yang sama menariknya. Terima kasih, bye. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu tentang kutipan pernyataan Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan.
Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya, sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa kita sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Ketika menanam tanaman, itu kita tidak bisa mengubah tanaman padi menjadi jagung, jagung menjadi padi, begitu sebaliknya ya. Yang bisa kita lakukan atau petani lakukan adalah merawatnya, memupuknya, memberi air, kemudian menyiangi rumput yang mengganggu dan sebagainya. Begitu pula dengan pendidik. Pendidik itu tidak akan bisa merubah hakikatnya, istilahnya itu kodrat anak, itu tidak bisa dirubah. Jadi mereka dari lahir itu sudah punya kodrat sebagai anak dan mereka itu punya karakter sendiri-sendiri. Nah, tinggal kita sebagai pendidik, ini bagaimana menuntun mereka untuk menuju atau menebalkan karakter yang baik. Selanjutnya, ya, menurut Standar Nasional Pendidikan, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Kita lanjutkan kembali tentang teori kontrol. Nah, sekarang Ibu Bapak bayangkan bahwa Ibu Bapak ini memiliki sesuatu yang berharga di kepalan tangan Ibu Bapak sekalian. Nah, ketika ada orang lain meminta Ibu Bapak untuk membuka tangan tersebut, apakah Ibu Bapak bersedia melakukannya untuk membukanya? Nah, jikapun teman Ibu Bapak ini membujuk, merayu, apakah Ibu Bapak akan memberikannya dengan mungkin imbalan sesuatu yang mahal ya, sesuatu yang besar begitu, hanya untuk membuka kepalan tangan yang isinya menurut Ibu Bapak itu sangat berharga. Ya, silakan berkomentar ya di kolom chat. Oke, berarti intinya di sini siapa yang memegang kontrol pada kasus buka tangan tersebut? Anda atau teman Anda? Jadi ketika kita itu menggenggam tangan kita, ada orang lain ingin membukanya dan kita tidak menginginkannya, itu berarti kontrol ada pada diri kita sendiri. Intinya bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu kita yang memutuskan. Ya, next. Kemudian di sini ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser bahwa ini ada 4 ilusi ya menurut Dr. William Glasser ini. Ilusi yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi murid pun punya kontrol sebetulnya Ibu Bapak ya. Jadi mereka itu juga punya sesuatu yang dipertahankan. Hanya karena kita posisinya sebagai guru, sebagai yang memiliki kuasa, akhirnya kita seolah-olah kita itu bisa mengontrol murid. Ya. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penjelasannya, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi ketika kita meminta anak untuk melakukan suatu perbuatan atau perilaku yang positif secara berulang, misalnya hadir ke sekolah kurang dari jam 7, kemudian memakai pakaian yang rapi, sopan, dan lengkap. Nah, itu termasuk penguatan positif. Dan itu efektif serta bermanfaat. Nah, ilusinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal.
sejatinya Ibu Bapak, ketika kita itu memberi label kepada anak, ketika kita mengkritik, ya kamu itu memang anak yang malas, kamu itu memang anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, ya. Atau ketika anak itu kita buat seperti merasa bersalah ya. Nah, kalau sudah begini, siapa coba yang rugi? Siapa coba yang salah? Gitu. Nah, itu artinya kita membuat anak tersebut menuju identitas yang gagal. Identitas yang gagal itu ya termasuk indisipliner, ya, terus kemudian mereka menjadi malas, ya, karena kita sudah memberi stigma seperti itu. Akhirnya mereka ya seperti inilah aku karakternya, ya gitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi eh, orang dewasa kadang-kadang merasa mempunyai hak untuk memaksakan sesuatu kepada anak-anak, kepada murid. Karena merasa sudah eh, usianya di atas mereka atau merasa pengalamannya melebihi mereka. Nah, itu termasuk ilusi bahwa orang dewasa, termasuk kita ini, memiliki hak untuk memaksa. Baik, kita lanjutkan dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, maksudnya gimana ini, Bapak? Jadi, self-disiplin, disiplin diri sendiri. Sebenarnya kita punya disiplin ya, tapi kadang kita tidak bisa menerapkan disiplin yang kita miliki itu sendiri. Dan akhirnya kita eh, butuh orang lain, dalam hal ini adalah penguasa lain untuk mendisiplinkan kita. Kalau dalam instansi ya jelas di sini adalah Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah yang berhak untuk mendisiplinkan kita. Nah, maksud dari kata merdeka di sini, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, itu tadi yang saya maksudkan. Bahwa ketika kita harusnya punya self disiplin, kita seharusnya punya motivasi internal, dan itu tidak kita laksanakan, maka kita butuh motivasi eksternal, butuh orang lain untuk mendisiplinkan kita. Sama dengan anak-anak, murid kita. Mereka itu sebenarnya punya self disiplin, hanya mereka kurang dituntun, kurang mendapat bimbingan. Akhirnya mereka harus ada orang lain, dalam hal ini adalah guru, kepala sekolah, atau warga sekolah yang lain, untuk membuat mereka disiplin. Ya, itu berarti motivasi eksternal untuk anak-anak. Baik, di sini merdeka itu artinya menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi maksudnya di sini itu bukan merdeka itu kemudian bebas dari semuanya, tidak diperintah-perintah, tidak. Justru merdeka itu jika kita itu bisa memerintah diri sendiri. Demikian Ibu Bapak ya. Jadi kalau kita itu belum bisa memerintah orang lain, kita perintah diri sendiri, nah itulah merdeka. Selanjutnya Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 di sini mempunyai pendapat disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi di sini istilahnya kalau kita tuh sudah punya motivasi intrinsik, kita tahu cara bagaimana mengontrol diri dan kita tahu bagaimana memilih tindakan-tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai kebajikan. Nah,
Berikut ini saya akan sampaikan tentang apa itu nilai-nilai kebajikan. Definisi dari nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Dian Goosen, motivasi intrinsik seseorang akan terbangun dari nilai-nilai kebajikan. Jadi, ketika kita sudah tahu apa itu disiplin, apa itu mandiri, apa itu bertanggung jawab, nah itu akan membangun motivasi intrinsik seseorang. Ya, itu menurut Dian Goosen. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini apa saja ya? Di sini ada 6 institusi yang menjelaskan tentang nilai-nilai kebajikan. Ada profil pelajar Pancasila, ada IPO Primary Years Program, ada 9 pilar karakter, kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, The Seven Essential Virtues, dan The Virtues Project. Ya, dari nilai-nilai kebajikan 6 institusi tersebut, dalam kurikulum Merdeka, kita atau pemerintah sudah memilih nilai kebajikan yang dipilih adalah dari profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 elemen. Yang pertama, ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. 5, kreatif. Dan keenam, bernalar kritis. Dari keenam dimensi tersebut, kita terapkan di kurikulum Merdeka saat ini dengan harapan di kemudian hari akan terbentuk karakter-karakter yang menunjukkan profil pelajar Pancasila ini untuk anak-anak di generasi emas, harapannya di tahun 2045 mendatang. Berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Masih menurut Dian Goosen, ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh yang pertama, Ibu Bapak, ini mungkin juga pernah terjadi pada diri kita ya. Jadi misalnya ketika Bapak Kepala Sekolah atau Kepala Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan itu memberikan perintah untuk mengikuti diklat ya atau BIMTEK dan sebagainya. Ketika kita mengikuti, kita kita itu mengikutinya karena supaya terhindar dari hukuman. Nah, itu berarti motivasi perilaku yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Wah, nanti kalau nggak ikut saya dihukum ini, ya saya diabsen ini. Nah, itu berarti itu motivasi yang pertama. Kalau yang kedua ingin mendapatkan penghargaan, saya ikut supaya dapat sertifikat. Nah, berarti motivasi kita untuk mengikuti itu untuk supaya mendapatkan penghargaan, mendapatkan imbalan, mendapatkan sesuatu, ya. Sedangkan untuk yang ketiga, itu ketika kita mengikutinya itu sadar bahwa yang kita ikuti itu adalah hal yang baik, hal yang bermanfaat. Entah itu nanti diberi penghargaan, entah dihukum atau tidak, dan itu kita lakukan karena motivasi dari dalam diri kita sendiri. Nah, sekarang kita akan mengenal apa yang namanya disiplin hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk disiplin hukuman, biasanya bersifat tidak terencana, murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, hanya dari guru atau dari sekolah, berupa fisik maupun psikis, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, itu adalah ciri dari disiplin yang menggunakan hukuman. Ya, jadi biasanya anak itu tidak tahu kalau mereka itu akan dihukum, misalnya terlambat sekolah. Kemudian tahu-tahu disuruh lari ke lapangan 3 kali atau disuruh menulis pernyataan 1000 kali ya. Nah, itu berarti hanya dari guru atau sekolah saja. Bisa berupa fisik, bisa berupa psikis ya. Dan di sini anak merasa tersakiti dan akhirnya membuat timbul rasa dendam akhirnya begitu ya. Ada dalam hatinya itu tidak nyaman. Sedangkan untuk disiplin yang menggunakan konsekuensi, ya yang pertama sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya ya. Dibuat oleh pihak guru atau sekolah, murid sudah mengetahui yang akan diterima bila ada pelanggaran, murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau konsekuensi ini sudah dibuat kesepakatan sebelumnya. Jadi misalnya kalau kalian terlambat, nanti kalian konsekuensinya adalah misalnya ya harus menyanyi Indonesia Raya di tengah lapangan atau misalnya harus
menyebutkan Pancasila dan sebagainya. Itu berarti siswa sudah tahu, guru juga sudah tahu. Tapi pada kenyataannya ketika itu diterapkan, murid tetap merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek ya. Jadi seharusnya dia sudah segera masuk kelas, akhirnya dia harus menjalankan hukuman dulu atau konsekuensi yang harus diterima dulu ya. Sedangkan untuk disiplin yang menggunakan restitusi. Restitusi di sini adalah proses untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi dari motivasi internal. Mengajarkan murid menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Saling menguntungkan guru dan murid. Nah, bedanya ini Ibu Bapak. Kalau restitusi itu kesepakatan kedua belah pihak, namun cara mencari solusinya itu anak sendiri yang mencari solusi, bukan guru yang menagih konsekuensi, ya. Jadi misalnya ketika anak terlambat atau tidak mengerjakan tugas, ditanya, ini sesuai nggak dengan kesepakatan kita kalau terlambat? Nah, anak kemudian kalau dia menjawab tidak, berarti dia sudah tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Terus apa yang harus kamu lakukan? Nah, di sini guru mencoba untuk mendampingi anak ya, mengajarkan anak untuk bisa menghargai diri sendiri. Ketika mereka itu tidak masuk tepat waktu, kemudian mereka mencari solusi. Ya, saya seharusnya masuk lebih pagi, seharusnya saya berangkat lebih pagi, bangun lebih pagi. Nah, ini berarti anak-anak ini dianjurkan atau dilatih untuk selalu mencari solusi dari masalah yang mereka ciptakan sendiri. Itu namanya restitusi. Untuk restitusi nanti ada kegiatan yang namanya segitiga restitusi. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kalimat-kalimat yang bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret. Jadi kalau di sini lebih abstrak ya, lebih luas. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan yang dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada kata-kata yang negatif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini fleksibel Ibu Bapak ya, disesuaikan dengan kondisi sekolah atau kelas masing-masing. Jadi kalau misalnya tahun ini Ibu Bapak memegang kelas 9A dengan kondisi anak-anak karakter yang seperti ini. Kemudian tahun berikutnya Ibu Bapak memegang atau menjadi wali kelas 8A dengan karakter dari siswa yang berbeda-beda. Mungkin keyakinan kelas yang kita terapkan di kelas 9A masih bisa diterapkan di kelas 8A yang sekarang, tapi kita sesuaikan dengan pihak murid ya. Kita buat lagi keyakinan kelas yang baru yang sesuai dengan kondisi mereka saat itu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Di sini kalimat-kalimatnya tidak ada yang negatif. Contoh, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Ya, sampai kemudian di sini di keyakinan kelas 7 itu ada mendefinisikan hormat itu seperti apa ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ini berarti sudah mengacu pada rasa tanggung jawab, ya, rasa mandiri. Dan mereka meyakini itu, satu kelas meyakini itu. Kemudian tentang bekerja, tentang diterima dan dimiliki. Nah, itu mereka sendiri yang menentukan, yang membuat definisinya. Ya, itu tadi untuk keyakinan kelas beserta contohnya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini jika dikaitkan dengan perilaku tadi, nah ini nanti kita akan lihat Ibu Bapak ya, apa kaitannya perilaku manusia tadi dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, untuk 5 kebutuhan dasar manusia ini, marilah kita nikmati bersama paparan tentang kebutuhan dasar manusia berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif
dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima
yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya
dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Bagaimana Ibu Bapak? Iya, itu tadi penjelasan tentang 5 kebutuhan dasar manusia ya, sangat lengkap sekali. Dan sekarang apa hubungannya antara motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia? Baik, di sini saya mencoba merangkum bahwa ketika motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia itu digabungkan, itu menciptakan sebuah arti dalam hidup kita yang dinamakan dunia berkualitas ya. Jadi misalnya kalau di motivasi perilaku itu kita memilih motivasi yang kedua mendapatkan penghargaan atau mendapatkan imbalan ya. Karena kebutuhan dasar kita itu adalah untuk kesenangan. Nah, itulah dunia berkualitas kita. Ya meskipun hanya satu kebutuhan dasar kita terpenuhi, tapi itu merupakan hal yang sangat berkualitas bagi kita, hal yang membuat kita tuh bahagia, gitu ya. Jadi dunia berkualitas masing-masing orang itu berbeda-beda, tergantung dari motivasi perilakunya dan kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi. Oke, selanjutnya adalah tentang 5 posisi kontrol restitusi. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang restitusi, restitusi itu adalah apa? Oke, masih ingat ya proses untuk menyelesaikan suatu masalah dengan mencari atau membuat solusi dari si pembuat masalah itu sendiri. Jadi kita sebagai pengontrol ini hanya mengandalkan istilahnya itu memancing supaya orang tersebut atau anak tersebut itu keluar rasa tanggung jawabnya. Rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya itu, mencari solusinya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol dalam kegiatan restitusi. Menurut Dr. William Glasser, ada posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Apa saja dan bagaimana posisi-posisi tersebut bisa diterapkan? Ya, kita lihat tampilan berikut ini.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dari posisi ini, tidak dapat berfleksi setidaknya, guru harus memberikan pertanyaannya, sehingga membuat muridnya jadi salah dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ini adalah guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi. Kira-kira posisi mana yang ideal? Posisi mana yang Naren! deteksi murid? Ya, posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju. Selamat pagi, Bu. Dan posisi inilah Selamat pagi, Naren. isi positif. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, Ibu Bapak, itu tadi pemaparan tentang 5 posisi kontrol restitusi yang sudah kita pahami bersama, mulai dari posisi sebagai penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi pemantau atau monitor, dan posisi sebagai manajer. Tentunya kita sudah bisa memilih ya mana posisi yang baik untuk menghadapi siswa yang bermasalah. Selanjutnya adalah saya akan memaparkan tentang segitiga restitusi. Ya, kalau kita tadi sudah melihat atau mendengar paparan tentang posisi kontrol yang baik, yaitu sebagai manajer, tentu ada hal atau ada cara bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan masalah anak yang bisa menggali motivasi intrinsik mereka. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Mari kita kupas satu persatu. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi pernyataan-pernyataan yang perlu kita ajukan di sini adalah kalimat-kalimat positif ya Ibu Bapak. Seperti membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, itu adalah bagian pernyataan-pernyataan yang menstabilkan identitas. Kemudian di sisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid.
Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Nah, di sini ada contoh-contoh pernyataan yang bisa kita pakai untuk validasi tindakan yang salah. Seperti, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Atau kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kemudian bisa juga kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu pelajarinya? Ya, itu adalah bagian-bagian kalimat pernyataan yang digunakan untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Contoh pernyataannya atau pertanyaannya, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah contoh-contoh pertanyaan yang kita sampaikan pada sesi menanyakan keyakinan. Ada hal yang perlu diperhatikan pada saat kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai telah disepakati atau dituju. Jadi dari kedua belah pihak, baik guru maupun siswa itu sudah punya kesepakatan tersendiri ya sebelum kita menerapkan segitiga restitusi. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Jelas, ini kalau kita tidak ada kesediaan dari siswa untuk memperbaiki masalah, ketika ditanya, kamu mau memperbaiki masalah apa enggak? Kalau dia bilang tidak, otomatis kita tidak bisa melanjutkan segitiga restitusi ini ya. Kita perlu kesepakatan untuk kesediaan orang yang berbuat salah itu. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan masalah yang ada. Nah, ini kalau kita ingin memecahkan masalah, otomatis kita mencari pemecahannya itu harus ada hubungannya ya, Bu Bapak ya. Kalau tidak connect, nanti ya bisa salah paham anak ya. Kemudian yang keempat, perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Jadi kalau di sini murid ya, siswa, itu kita beri motivasi ya, bagaimana usaha mereka untuk bisa memperbaiki kesalahan itu. Dan mereka mau berusaha untuk melakukan itu. Dan yang terakhir yaitu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Kapan akan mulai memperbaiki kesalahan? Yang terakhir ini kita tanyakan, kapan nih mau mulai? Ya, kalau mereka sudah berjanji seperti kasus Naren tadi ya, saya akan menyetel alarm. Ya, saya akan meminta bantuan kakak Emma sama ibunda. Nah, itu kemudian kita pastikan kapan ini dimulai. Ya, nah, saat itu Naren menjawab, nanti setelah pulang sekolah. Ya, jadi ada kepastian ketika dia besok harinya itu melanggar lagi, konsekuensinya berarti dia harus bisa menggali lagi ya, apa yang harus dilakukan. Baik, Ibu Bapak, dari penjelasan budaya positif itu, saya sendiri telah menerapkan kepada salah seorang siswa untuk penerapan segitiga restitusi ini. Di sini kasusnya adalah siswa yang berbicara kasar. Bagaimana restitusi yang saya lakukan? Kita saksikan bersama.
Bu? Tahu Bu, ada apa ya Bu? Anya, kenapa kamu sering berkata kasar kepada teman-temanmu? Saya terbiasa bicara seperti itu di rumah Bu, karena di lingkungan saya berbicara seperti itu biasa. Apakah saat ini kamu menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Iya Bu, saya anak yang baik dan menjadi kebanggaan orang tua saya. Apakah berkata kasar kepada orang lain itu merupakan bagian dari orang baik? Bagaimana perasaanmu kalau ada orang lain yang berkata kasar padamu? Ya kalau saya tidak salah dan ada orang berkata kasar pada saya, pasti marah lah Bu. Jadi, apakah teman-temanmu itu juga orang yang salah? Tidak sih Bu, hanya saya tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak berkata kasar. Ibu paham yang kamu lakukan dan itu sepenuhnya bukan salahmu. Tapi mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Ya Bu, saya sadar perilaku saya itu salah dan saya siap belajar untuk bisa berkata-kata lebih santun pada orang lain. Bagus Anya. Bu bangga padamu karena kamu anak yang cerdas dan mau memperbaiki kesalahan. Masihkah kamu ingat nilai-nilai yang kita... Ya Bu, tidak berkata kasar atau kurang sopan termasuk dalam kesepakatan kelas. Bagus. Jadi menurutmu kelas seperti apa yang ideal bagimu? Saya menginginkan kelas yang nyaman, saling menghormati, warga dalam kelas menaati keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Luar biasa Anya. Sepertinya kamu sudah bisa memahami keyakinan kelas yang kita sepakati ya. Ya Bu, saya berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Hebat. Maukah kamu beritahu Bu Ayu, kamu ingin menjadi seperti apa? Saya ingin menjadi pemimpin perusahaan dan punya banyak pekerjaan yang berasal dari lingkungan rumah saya. Lalu saya akan membiasakan orang-orang di lingkungan saya untuk bersikap sopan dalam berbicara sehingga lingkungan saya menjadi tempat yang nyaman. Hebat Anya. Mari kita wujudkan cita-citamu itu bersama-sama ya. Siap Bu Ayu, mulai sekarang saya akan senantiasa berusaha berbuat baik dan berkata sopan kepada siapapun. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Sama-sama Anya. Semoga sukses ya. Oke, selamat kelas Anya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tadi penerapan segitiga restitusi yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anya dari SMP Negeri 1 Kasiman. Saya sering berkata kasar kepada teman-teman karena saya terbiasa mendengar orang-orang di sekitar saya berbicara seperti itu. Dalam kesepakatan kelas tercantum berkata yang sopan terhadap siapapun. Jadi sikap saya itu melanggar kesepakatan. Saya merasa terbantu dengan langkah segitiga restitusi yang diterapkan Bu Ayu. Itu membantu saya untuk mengubah perilaku yang kurang baik, yaitu berbicara kasar menjadi lebih sopan. Saya tidak merasa dihakimi dengan proses penerapan segitiga restitusi ini, karena Bu Ayu membuat saya menyadari kekeliruan saya itu. Sekarang saya lebih semangat belajar dan teman-teman juga menerima saya dengan baik karena saya bisa berbicara lebih sopan dari biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
Demikian tadi Ibu Bapak penerapan dari segitiga restitusi yang ada di sekolah saya dalam hari ini adalah kasus Anya yang berbicara kasar kepada temannya. Semoga bermanfaat dan dengan berakhirnya paparan dari saya, berakhir pula penjelasan tentang budaya positif yang ada di kelas atau di sekolah hari ini. Mari kita ciptakan budaya positif di kelas atau sekolah untuk menyiapkan generasi emas Indonesia. Dan berikutnya Ibu Bapak silakan untuk mengisi refleksi di Padlet yang sudah saya bagikan ini. Ya, terima kasih atas perhatian dan dukungannya, kerjasamanya dalam mengikuti webinar hari ini. Semoga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah, mendapatkan ridha dari Allah untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak Indonesia. Terima kasih dan salam guru penggerak, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.